Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 9D Ngepis. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan pastinya penuh tawa. Nah, buat kalian yang baru join, kenalin dulu nih, aku Juan Wahyu Aditya dan juga partner aku yang paling kece, siapa lagi kalau bukan Aku Nuzulia Safa Nurmalasari yang bakal siap temenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru tentang apa ya? Jasa transportasi. Nah, di podcast ini kita bakalan buat kalian jadi tahu nih hal-hal yang pastinya seru banget. Daripada kelamaan, mending kita langsung ngobrol-ngobrol aja nggak sih? Enaknya Tapi gimana nih? sama siapa? Kita bakal hadirin orang yang spesial nih. Kira-kira siapa ya? Tunggu ya. Nah teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa sih narasumber yang kita sebut itu tadi? Nah, jadi kita sekarang bersama narasumbernya nih. Mungkin Mas boleh perkenalan dulu? Oke, selamat siang. Perkenalkan saya nama lengkap dari Richard Islami. Di sini saya selaku marketing dari Baladika yang divisi Boyolali. Nah, kalian udah tahu kan siapa namanya? Ya, betul. Ini namanya Mas Sony. Mungkin kita langsung aja tanya bagaimana apa aja sih di sini tuh mungkin kerjanya atau pelayanannya. Langsung aja kita. Nah, jadi Mas, kalau boleh cerita nggak gimana awalnya Mas kepikiran buat pilih kerja di bidang jasa transportasi ini? Itu ya Mas. Dari dulu saya memang sudah berkecimpung di dunia transportasi sejak sekolah. Kebetulan Bapak dulu juga kerja di bidang transportasi, terus saya SMA sudah di transportasi, kuliah juga sudah di transportasi, dan alhamdulillah setelah saya lulus S1 amanah jadi marketing. Keren Mas. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apa sih yang menjadi motivasi Mas buat terjun ke bidang jasa ini? Kalau dibilang motivasi apa ya Mas? Ya pengen maju aja sih, pengen maju. Karena dari dulu udah suka. Ya, hobi. Kecil. Kalau hobi ya kesukaan lah, memang karena sudah dari kecil. Kebetulan orang tua kan juga transportasi. Dulu waktu orang tua itu ngambil ini, ya kan juga di transportasi juga teknologi juga. Waktu ngambil unit itu pasti dibawa ke 5 bis itu kecil-kecil. Terus kalau misal dulu itu ada nggak orang pertama yang support Mas buat berkecimpung di bidang transportasi ini? Kalau support itu lebih ke kerabat sih. Kalau orang tua sebenarnya tidak menyetujui, karena memang orang tua pengennya namanya anak pasti pengen yang kerjanya lebih bagus, lebih apa. Tapi tetap keren teman-teman, bisa bisa berkecimpungnya di sini. Kan transportasi juga keren ya, bisa mengantarkan masyarakat ke mana aja. Jadi gimana sih Mas awal Mas kenal Baladika ini? Kenal Baladika itu sejak COVID. Itu memang persaingan dulu untuk bertahan hidup itu ya benar-benar di apa ya, tahap sulit,
di mana banyak banjir harga dari BU termasuk di situ saya kenal sama Pak Anton, dia owner dari Televika yang divisi Boyolali. Sampai situ deket, itu alhamdulillah bisa dijadikan Kalau boleh tahu, di Televika ini melayani jenis lain apa aja? Kalau yang divisi Boyolali pariwisata juga yang melayani sewa untuk perjalanan wisata. Kalau dalam sehari-hari itu tugas Bapak itu apa ya di sini? Di sini ya cari order ya, karena namanya marketing, cari order. Terus yang kedua mengatur jadwal keberangkatan. Kalau mungkin rute-rute yang sering banget orang pilih itu kemana? Kalau sering ya Jogja, Malang, Bali, Jakarta, Bandung. Nah, Mas mau tanya nih, kalau misal ada orang yang pengen bekerja di sini, kira-kira skill atau keahlian apa yang harus dimiliki ya, Mas? Kalau di armada ya itu tergantung mau bersih di bagian apa. Ada kan yang di bagian driver, berarti kan dia juga harus memiliki SIM di satu umum ada. Terus dia juga sudah pernah bawa bis, dia tahu bagaimana cara mengoperasionalkan. Dan juga kalau co-driver itu nanti dia harus tahu bagaimana maintenance dari mungkin ganti ban, yang ringan-ringan ganti ban, ganti kapas ya. Kalau seperti saya paling enggak ya tahu lah rute kemana, ke Jogja mana saja, destinasinya mana aja. Memang harus tahu seperti rute yang bakal Harus tahu. kalau misal pas pariwisata kan itu nganterin penumpang ke mana aja yang sesuai tujuan. Nah itu gimana caranya Mas ini menjaga pelayanan atau kepenuhan itu bagus? Kalau pelayanan langsung ke penumpang itu kan yang berhadapan driver dan co-driver. Kalau saya kan melayani customer dari penyewa itu yang pertama yang dibutuhkan itu kejujuran. Kejujuran itu maksudnya kejujuran. Kalau armada yang kita sewa contoh dari ini ya saya pikir, berarti ya kita harus tepat. Besok yang datang harus jangan sampai diganti. Kadang banyak pemain-pemain mungkin dari marketing kita jadwal ini yang datang beda, itu pasti bikin merusak ya manajemen istilahnya daya beli masyarakat, nama perusahaan juga. Kan biasanya kalau bis-bis gini pasti kan ada promosi atau mengenali layanan ini, itu gimana caranya? Kalau promosi door-to-door ada, saya marketing kan pasti kan promosi door-to-door. Kita bekerja sama dengan beberapa banyak biro yang ada di Boyolali, alias Solo Raya itu banyak travel agent atau biro banyak. Terus kalau media juga ada dari TikTok, Facebook ada. Nah teman-teman, jadi usaha atau pekerjaan menjadi seseorang yang bekerja di bidang transportasi ini juga keren. Banyak, mungkin juga banyak tantangan, tapi ada hal-hal lain yang Seru. Selama Mas bekerja di sini, apa sih suka atau duka yang paling berkesan banget buat Mas? Kalau sukanya mungkin pengalaman, karena hal yang paling berharga kan pengalaman. Kalau dukanya apa ya? Ya kalau dengar pas malam-malam kan langsung mau tidak mau juga harus turun, langsung entah cari unit atau gimana.
Nah, Mas, kira-kira Mas pernah nggak sih kayak nemuin pengalaman yang unik atau lucu gitu selama menjalani pekerjaan ini? Kalau lucu paling customer mas, customer itu ada kontak busnya, terus kontak saya, itu gimana ya? Tahu-tahu saya sudah salah, ya udah langsung sama busnya saya minta fotonya sudah gini ya. Istilahnya ada itu satu customer yang kayak gitu. Bikin sebel tapi Kalau misal ketemu masalah atau pengalaman yang nggak enak, biasanya para pembeli sini atau mungkin mas sendiri itu ngatasinya gimana? kalau itu ya dijalani, kita cari masalahnya apa, baru kita Dari jalan keluar. jalan keluar. Kalau misal yang mungkin ya ada masalah di drivernya itu yang nyelesain cuma di driver doang atau semua pekerja di sini? Kalau masalahnya lebih kalau ini trouble biasanya langsung yang di lapangan, driver dan driver. Baru nanti kalau tidak bisa itu cari penggantinya, atau untuk besoknya kita cari lain, atau mungkin apa ya, dari customer itu yang bisa sering itu mbak, salah jadwal, entah salah jadwal dari customer. Kalau alhamdulillah dari sini sudah online, sudah aman, cuman kadang mereka itu harinya minggu, tanggalnya minggu tuh. Jadi kayak dia itu patokannya harinya minggu padahal tanggalnya Sabtu. Misalnya dari penyelesaian kita kan dari tanggal kan jadwalnya kan. Nah biasanya kan di sini tadi kan ada yang berduka, terus hal-hal unik, lucu, terus mungkin kan pasti ada tantangan yang mungkin paling berat gitu, yang pernah dirasain di sini. Itu gimana? Tantangan paling berat karena sekarang banyak pesaing, inovasi, terus permajaan itu juga perlu. Yang paling penting inovasi sih, namanya semua usaha itu inovasi. Jadi teman-teman, semua usaha atau pekerjaan itu butuh inovasi agar mendukung perusahaan ini berjalan. Ya, seperti contohnya di teknologi nih, Mas. Kan teknologi itu kan udah semakin maju ya, Mas. Nah, kalau itu tuh ngaruh nggak sih ke pekerjaan ini? Ngaruh mas, ngaruh. Contoh yang dulu pakai kaset, terus ganti pakai USB, disk, ganti pakai sudah sekarang ini atau Android TV. Yang mic-nya di kabel harus ganti pakai wireless, yang dulunya tidak ada dispenser harus kita kasih dispenser. Apalagi Jadi emang semakin maju. Keren selalu. Terus mungkin ada rencana buat ngembangin usaha ini, misalnya buka rute baru atau nambah armada gitu. itu langsung jawab. Oh, Itu pasti. Ya namanya perusahaan pasti pengen maju, Mbak. Pengen maju, pengen tambah unit atau permajaan itu pasti. Karena semua perusahaan kan nggak pengen yang stagnan atau mundur, kan pasti pengen maju. terus ada peluang yang bisa dimanfaatkan sama anak muda kalau mau bekerja di bidang jasa kayak gini itu gimana menurut Mas? Banyak Mbak, kebetulan saya kan sudah di travel agent. Nah, saya juga itu mendorong anak-anak muda itu banyak dari lulusan sini juga ada SMP ada itu dia sekarang jadi tim dokumentasi saya juga ada. Tergantung bakat minat atau keahlian. Makanya kalau selagi muda itu yang paling penting menggali potensi jenengan itu entah di teknik atau public speaking atau media atau apa itu yang penting harus bisa menggali potensi Anda dari sejak dini.
Jadi kalau misalnya kita punya potensi tersendiri atau bakat minat itu harus dikembangkan. Ya, ditunjukin, nggak usah malu ataupun minder. Nah, ada nggak sih Mas pesan buat anak-anak muda yang pengen banget ngejalanin usaha di bidang kayak gini? Yang Pesan apa? paling tipsnya yaitu tadi mencari potensi dulu. Dia punya potensi enggak di bidang transportasi. Yang kedua, kalau di transportasi itu pengalaman, karena memang harus tahu terus yang terpenting rute sih enggak kayak kalau ke Malang itu kan Malang ada yang di Malang, ada yang di Batu atau Malang Jogja pun kan ada di situ, ada yang di Kaliurang. Itu pengalaman sangat penting. Menurut Mas sendiri, apa sih kunci keberhasilan buat ngejalanin usaha ini? Kalau semua kunci keberhasilan itu yang paling ditanamkan sama orang tua saya Wah, gak kerasa ya, kita udah sampai akhir perjalanan hari ini. Tapi tenang aja, saksikan terus podcast kami yang tentunya nggak kalah seru daripada ini. Kami juga mau bilang terima kasih ke Mas Sony karena udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast 9D Ngebis kali ini. Semoga Baladika makin sukses terus ya ke depannya. Terima kasih. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.